Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ustazah dalam keadaan sehat semua. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu materi tentang macam-macam air yang bisa digunakan untuk berwudu. Semangat ya anak-anak dalam mendengarkan materi yang disampaikan oleh ustazah. Sebelum itu kita jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang ustazah sampaikan mudah diterima oleh anak-anak. Amin. Nah, masih ingat air yang bisa digunakan untuk berwudu? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, air yang bisa digunakan untuk berwudu adalah air hujan. Yang kedua, air sungai. Yang ketiga, air laut. Yang keempat, kita bisa berwudu dengan menggunakan air mata air. Yang kelima, kita bisa berwudu menggunakan air salju atau air es yang sudah mencair. Dan yang terakhir, kita bisa berwudu menggunakan air sumur. Nah anak-anak, insya Allah masih ingat semua ya air yang kita bisa gunakan untuk berwudu. Apakah boleh kita berwudu menggunakan air yang sudah berubah warnanya, baunya, dan rasanya karena terkena najis? Apakah masih bisa digunakan untuk berwudu? Tentu saja tidak diperbolehkan anak-anak. Kita tidak boleh menggunakan air yang sudah berubah warnanya, baunya, atau rasanya karena terkena najis. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita menggunakan air yang terkena najis, maka wudu kita tidak sah. Dan jika wudu kita tidak sah, maka sholat kita juga tidak sah. Nah, apa contoh najis? Salah satu contoh najis adalah yang pertama, air kencing. Yang kedua, kotoran manusia. Yang ketiga adalah darah. Nah, ini salah satu contoh najis. Jika salah satu dari contoh najis ini jatuh mengenai air yang akan kita gunakan untuk berwudu, maka wudu kita akan menjadi tidak sah atau batal. Jadi sebelum wudu, kita lihat terlebih dahulu ya air yang kita gunakan untuk berwudu. Nah, sebelum sholat kita harus bersuci terlebih dahulu, dan bersuci dapat dilakukan dengan cara berwudu. Apa itu arti wudu? Insya Allah anak-anak sudah tahu ya. Wudu adalah bersuci dari hadas kecil dengan menggunakan air yang suci. Apa saja contoh hadas kecil? Contohnya yang pertama adalah kentut. Yang kedua adalah tidur. Yang ketiga, buang air kecil. Dan yang keempat adalah buang air besar. Jadi ketika anak-anak mau sholat duhur misalkan, anak-anak sudah wudu, kemudian anak-anak mau buang air kecil, maka anak-anak harus mengulang wudu lagi, kemudian baru sholat kembali. Nah, sebelum kita sholat harus wudu terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa memilih air yang bersih untuk berwudu. Karena kalau wudu kita tidak sah, maka sholat kita menjadi tidak sah. Nah, itu tadi ya penjelasan dari ustazah tentang berwudu. Jika ada yang ditanyakan, bisa langsung menghubungi ustazah ya. Semoga apa yang ustazah sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.